Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 sekolah dasar bersama Ibu Miftahur Rahmah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang ibu cintai, marilah kita selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit COVID-19. Ingatlah selalu pesan ibu. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan yang tidak kalah penting adalah kerjakanlah selalu salat 5 waktu. Yuk anak-anak, sekarang kita dengarkan kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Ketahuilah anak-anak ibu, Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada umat yang menyembah berhala. Kaum tersebut telah bertahun-tahun mengagung-agungkan berhala dengan nama Wadda, Suwa, Ya'uq, Nasr, dan Yaqhud. Setelah Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah, maka Nabi Nuh mulai menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang seribu sayang, umat Nabi Nuh tidak semuanya mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh. Bahkan orang yang kaya raya, istri, dan anaknya sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mendengarkan Nabi Nuh. Mereka tetap menyembah berhala. Nabi Nuh tidak pernah putus asa menghadapi kaumnya yang begitu durhaka. Nabi Nuh berjuang mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 950 tahun. Kemudian akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongan. Apakah yang harus dia lakukan? Kenapa umatnya masih banyak yang durhaka, yang tidak mau mendengarkannya? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau perahu besar di atas bukit. Ketika Allah memerintahkan, tidak sedikit pun Nabi Nuh membantah. Lalu beliau melaksanakannya. Mulailah Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit, dibantu oleh pengikut-pengikutnya yang berjumlah sedikit. Setiap kali orang-orang kafir melewati Nabi Nuh dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejek. Bahkan mereka mengatakan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman itu sebagai orang gila. Kenapa ini Nuh? Kok mereka buat kapal di atas gurun ya Sahara yang tidak ada sungai dan laut? Mereka sudah gila. Ya. Dan bahkan penghinaan mereka bertambah ketika mereka tahu bahwa maksud Nabi Nuh membuat kapal adalah untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Umat Nabi Nuh yang durhaka ini tidak mempercayai bahwa Allah akan mendatangkan azab kepada mereka ketika mereka masih dalam kedurhakaan. Lalu pada akhirnya pembuatan kapal pun selesai. Nabi Nuh meminta kepada kaumnya untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut setiap hewan seperti burung, kambing, kuda, ayam, dan hewan lainnya sepasang-sepasang. Setelah Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya yang beriman berada di atas kapal, datanglah banjir besar. Langit mencurahkan hujannya dengan deras.
mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Ketika kapal mengapung di atas air, Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir yang bernama Kan'an. Lalu dia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Tetapi anaknya dengan sombong menolak ajakan dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Saat melihat air membanjiri rumah dan mengalir dengan derasnya, kaum Nabi Nuh yang kafir merasa akan binasa. Mereka mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Tetapi sayang sekali, ternyata banjir itu telah mencapai puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nuh dan pengikutnya pun bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Baik, anak-anak ibu semuanya, itulah kisah tentang umat Nabi Nuh yang durhaka, yang akhirnya mereka tenggelam diazab oleh Allah dengan banjir yang besar. Lalu apakah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihi salam? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam suka bekerja keras. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apakah anak-anak sudah paham pelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Nuh? Kalau sudah, silahkan anak-anak ibu kerjakan latihan berikut ini dalam buku latihan PAI-mu. Ingat ya anak-anak ibu, yang menulis adalah anak ibu sendiri, bukan orang tuanya. Ya, orang tuanya membimbing atau mencontohkan saja. Soal yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan ... Yang kedua, Nabi Nuh adalah seorang yang suka ... Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam ... kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang durhaka akan mendapat ... dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, anak Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka bernama ... Ya, jangan lupa ya anak-anak ibu untuk semangat mengerjakan latihannya. Setelah selesai, nanti kamu fotokan dan kirimkan kepada ibu. Akhirnya, sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.